اللهم صل وسلم وبارك عليه ويا أيها الراجون منه الشفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه ويا أيها المستقون إلى رؤيا الجمال صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه ويا من يحضر وصاله يقظة ومناما صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa nabiyyina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadisi kitabullahi ta'ala wa khairal hadi hadiyu sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Fabisa nadinal muttasil ilal imam al-hafiz as-sayyid Ahmad al-Hashimi rahimahullah nafa'ana bihi wa bi barakati ulumihi fid daraini amin. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, wabil khusus para asatiz, para hujjaj, tokoh-tokoh masyarakat, ketua RW dan ketua-ketua RT, hadirin jamaah ta'lim rahimakumullah. Alhamdulillah wasyukru lillah. Selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana berkat rahmat dan inayahnya kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk berkumpul bersama di masjid yang mulia ini dalam rangka kita mendirikan sholat sekaligus kita bermuzakarah
mengkaji ilmu-ilmu Allah, terutama bahasan kita yang terkait dengan hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan dengan upaya kita yang maksimal dan semangat perjuangan kita yang optimal, insya Allah Allah akan selalu memberikan pertolongan dan perlindungannya kepada kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Kemudian salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah mengeluarkan umat manusia dari alam zulumat, alam kebodohan, ke alam an-nur, alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Hadirin jamaah sekalian rahimakumullah, pada kesempatan kali ini kita memasuki pelajaran yang kelima, Ad-Darsul Khamisu, pelajaran yang kelima, Fit Tawakkuli 'alallah, tentang bertawakal kepada Allah. Jadi pelajaran yang kelima ini di dalam kitab Mukhtarul Ahadis akan dibahas tentang at-tawakkul 'alallah, tentang bagaimana kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Diawali oleh musannif dengan mengutip ayat-ayat suci Al-Quran. Salah satunya di sini dikutip, qala Allah ta'ala allazina qala lahumun nasu innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil fanqalabu bi ni'matin minallahi wa fadlin lam yamsashum su'un wattaba'u ridwanallah wallahu dzu fadlin azim. Hadirin jamaah ta'lim Masjid Al-Ikhlas yang kami muliakan, mari kita kaji tentang apa itu tawakal. Di dalam Al-Quran banyak sekali ayat-ayat yang menjelaskan tentang perintah bertawakal. Apa sih tawakal itu? Tawakal dari bahasa Arab yang kata dasarnya itu dari tawakkala ya tawakkalu tawakkulan. Jadi tawakkala ya tawakkalu tawakkulan. Nah, itu dalam ilmu sorofnya seperti itu ya. Jadi tawakal itu secara bahasa itu artinya kita berserah diri atau kita berlindung. Jadi tawakal itu artinya kita menyerahkan diri dan minta perlindungan.
Nah, jadi secara ilmu syariat, tawakal itu adalah kita menyerahkan diri kita kepada Allah dengan sepenuh hati. Tentunya tawakal ini bukan kita melepaskan diri seperti itu saja tanpa kita berbuat yang lain. Nah, para ulama menjelaskan bahwa bertawakal itu tentu sesudah kita berikhtiar dan berdoa. Nah, baru kita pasrah. Jadi bukan seperti aliran yang menyatakan secara penuh kita menyerahkan diri tanpa kita berikhtiar apa-apa. Itu ada satu aliran yang dikenal dalam ilmu teologi, itu disebut aliran Jabariyah. Mencari rezeki cukup tawakal di masjid, duduk-duduk saja. Nah, kira-kira rezeki kita datang atau enggak, kan begitu? Ya, memang perintah dari Allah kita disuruh bertawakal, tetapi harus ada kaitan-kaitannya. Nah, minimal ada 3 hal yang wajib kita lakukan. Yang pertama, kita berikhtiar dulu. Kalau kita mau bekerja, ya tentu ikhtiar, melakukan tugas kita dengan penuh semangat dan sungguh-sungguh. Dan juga kita iringi dengan doa-doa. Kalau kita mau tugas, apakah mau dagang atau mau bekerja di kantor, di perusahaan, nah itu kita awali dengan ikhtiar. Ya, bekerja kita secara maksimal. Niat karena Allah. Itu upaya pertama. Jadi kita ikhtiar dengan niat semata-mata kita karena Allah. Nah, kemudian yang kedua ya kita berzikir dan berdoa. Keluar rumah kita dianjurkan untuk berdoa. Mau kerja, mau apa, mau usaha apapun, minimal kita baca Bismillahi, kan gitu. Tawakkaltu 'ala Allah wala haula wala quwwata illa billah. Jadi Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah wala haula wala quwwata illa billah. Jadi dengan nama Allah aku bertawakal, aku berserah diri dan mohon perlindungan kepadanya, karena kita tiada daya dan upaya kecuali semua hakikatnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini kita lakukan. Mau dagang, mau apa, ya kan? Ya, awalilah dengan basmalah. Ya. Kata Nabi, kullu amrin zibalin la yubda'u fihi bi bismillah fahuwa abtar. Setiap pekerjaan yang kita lakukan apabila tidak diawali dengan basmalah, tidak diawali dengan bismillahirrahmanirrahim atau bismillah, maka pekerjaan itu menjadi terputus, abtar. Ma makna abtar? Abtar artinya aqta, terputus. Terputus dari apa? Terputus dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada malam Senin lalu kita bahas rahmat, kan? Jadi kita kalau bekerja, melakukan sesuatu perbuatan tanpa basmalah, pekerjaan kita terputus dari rahmat Allah. Itu hadis, ya. Jadi kullu amrin zibalin la yubda'u fihi bi bismillah fahuwa abtar. Setiap pekerjaan, setiap usaha
yang tidak diawali dengan basmalah, maka usaha kita itu akan menjadi terputus dari rahmat Allah. Maka sebelum kita bertawakal, kita awali dulu dengan berusaha, ikhtiar artinya. Nah, dan diiringi juga dengan doa. Kita buka toko, buka dengan bismillah, bismillahirrahmanirrahim. Ya. Doa, mohon kepada Allah agar hari ini kita mendapatkan rezeki yang banyak dan halal, kan begitu. Jadi jangan buka toko ngedumel terus. Nah, kita kerja ngedumel terus. Kita seperti kuda, disuruh kerja tapi honornya nggak seberapa, misalnya kan begitu. Jadi jangan ngedumel. Jadi kita ikhlas. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah wala haula wala quwwata illa billah. Nah, insya Allah kalau kita sudah melakukan ikhtiar, kita berzikir dan berdoa, terus kita tutup dengan menyerahkan diri kita kepada Allah, insya Allah pekerjaan kita menjadi berkah, kan gitu. Kan yang selalu kita harapkan adalah apa? Keberkahan. Banyak kalau nggak berkah, ya kan nggak enak juga. Banyak duit tapi sakit dulu, nggak berkah namanya itu. Tapi sedikit, tapi ya ada kebaikan-kebaikan, itu namanya keberkahan, kan? Mengalir terus. Nah, itulah yang kita harapkan adalah keberkahan. Nah, maka apapun yang kita lakukan, karena setiap orang itu bekerja sesuai dengan skillnya masing-masing, ya. Jadi kullun ya'malu ala syakilatih. Kullun ya'malu ala syakilatih. Semua orang itu bekerja sesuai dengan bakat dan kemampuannya, sesuai dengan kesempatan dan keahliannya. Gitu. Kalau memang kita bukan faknya, kadang-kadang ya berat juga kita rasakan, ya. Tapi niatlah semata-mata kita lillahi ta'ala. Baru itu jalan akhirnya tadi kita bertawakal. Kita menyerahkan diri kepada Allah. Jangan kita menggantungkan kepada hal-hal lain yang bukan mengharapkan kepada Allah. Karena ada orang dagang supaya laris, cari jimat-jimat. Nah, jimatnya ini tidak terkait dengan ya upaya mendekatkan diri kepada Allah. Nah, ini salah, namanya tawakalnya. Bergantungnya kita salah. Nah, maka marilah kita bergantungnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini ada perintah ini. Kita lihat di surah Al-Maidah ayat 23. Mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Dan hanya kepada Allah lah hendaknya kalian bertawakal. Tawakkalu itu fi'il amar, menunjukkan perintah. Hanya kepada Allah lah maka kalian hendaknya bertawakal, berserah diri, dan minta perlindungan. In kuntum mu'minin, jika kalian memang benar-benar termasuk orang-orang mukmin. Maka memang yang bisa bertawakal secara baik itu adalah mereka yang sudah sampai ke tingkat mukmin. Kalau baru muslim itu kadang-kadang tawakalnya salah, gitu. Ya, diajarin orang begini-begini ngikut, kan gitu. Ya, jadi tawakalnya pindah atau bukan kepada Allah, tapi kepada jin-jin. Nah, itu tidak boleh, ya.
Jadi kita bertawakalnya sesuai perintah ini. Ini surah Al-Maidah ayat 23. Nanti bapak-bapak bisa lihat. Jadi wa 'alallah, hanya kepada Allah lah. Fatawakkalu, hendaklah kalian bertawakal in kuntum mu'minin. Jika kalian memang benar-benar orang yang mukmin. Jadi memang untuk bisa bertawakal secara baik dan sempurna itu kalau memang kita sudah sampai di tingkat mukmin. Kan kita sudah tahu bahwa tingkatan orang Islam itu yang pertama itu muslim, yang kedua mukmin, dan yang ketiga muhsin. Nah, jadi muhsin itu yang paling tinggi. Nah, ini sampai di tingkat mukmin saja insya Allah tawakalnya nggak salah. Tapi kalau muslim terkadang banyak orang yang salah menyerahkan diri, salah minta perlindungan. Ya, saya kira seperti itu. Nah, jamaah sekalian, kita lihat ini satu ayat Al-Quran yang pertama, di mana di sini menceritakan tentang peristiwa di masa Rasulullah, di mana Rasul ditakut-takuti oleh orang kafir Quraisy. Nah, ini kita lihat dulu hadisnya ya, ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alladzina qala lahumun nas innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum. Ini saya cari ada di surah Ali Imran ayat 173. Jadi Ali Imran ayat 173. Ya. Kalau di sini enggak ditulis ayatnya, surahnya juga enggak. Mungkin dianggap kita udah hafal semua Al-Quran. Ya. Jadi enggak dicatat di sini. Ya. Jadi apa kata Allah? Alladzina qala lahumun nas, orang-orang muslim, orang-orang Islam itu dikatakan kepada mereka. Siapa yang mengatakan? Yang mengatakan adalah orang-orang kafir Quraisy. Ya, qala lahumun nas. Jadi orang kafir Quraisy berkata kepada orang muslim, orang mukmin, para sahabat Nabi, ya. Jadi allazina itu mereka, sahabat-sahabat Nabi itu dikatakan oleh orang kafir Quraisy apa? Innan nasa qad jama'u lakum. Sesungguhnya orang-orang di sana sudah mengumpulkan pasukan. Qad jama'u, mengumpulkan pasukan. Lakum, untuk memusuhi kamu, untuk memerangi kamu. Nah, ini terjadi pada peristiwa menjelang perang Badar, dipimpin oleh Abu Sufyan. Karena pada waktu itu lagi musim peceklik, itu rombongan tentara Abu Sufyan sudah ke Madinah dari Mekah. Namun karena perbekalan kurang barangkali, akhirnya tidak jadi perang. Maka disebut pada waktu itu perang Badarnya perang Badar Sugro. Nah, nanti baru tahun berikutnya terjadilah perang Badar Kubro, perang Badar besar. Nah, ini sekelompok orang-orang kafir yang dipimpin oleh Abu Sufyan. Pada waktu itu Abu Sufyan belum Islam. Nah, dia membawa bala tentaranya ke Madinah. Sesampainya di sana, mereka masih rada-rada takut, begitulah ya, karena perbekalan kurang cukup. Tapi hanya memberikan ya fitnah-fitnah begitu, nakut-nakutin. Bagaimana cara nakut-nakutinnya? Ini dikatakan begini, innan nasa qad jama'u lakum. Lu orang-orang dari Mekah itu sudah kumpul, dipimpin oleh Abu Sufyan. Fakhshawhum, kalian harus takut.
jangan melawan. Nah, begitu. Jadi siapa tuh yang nakut-nakutin? Yang nakut-nakutin adalah orang kafir Quraisy yang datang dari Mekah, itu sudah sampai ke negeri Kampung Badar namanya. Jadi Kampung Badar. Tapi nyalinya kurang gede, dia nggak berani menyerang Islam. Itu pada perang Badar pertama, nggak jadi pertempuran. Cuman dia ngutus seseorang itu datang ke Madinah. Ini tahun keempat ini. Jadi seseorang diutus oleh Abu Sufyan untuk ke Madinah, ya, nakut-nakutin begitu. Nah, jadi nakut-nakutin. Siapa namanya itu? Yang diutus ke Madinah itu bernama Nuaim bin Mas'ud. Nakut-nakutin. Di sana sekelompok orang-orang Quraisy dari Mekah udah kumpul. Fakhshawhum. Ya, maka kalian jangan berani melawan gitu. Jadi umat Islam ditakut-takutin. Nah, kemudian apa jawab orang Islam? Fazadahum imana. Orang Islam bukan malah takut. Fazadahum imana. Imannya orang-orang muslim itu semakin bertambah. Baik dari kelompok Ansor maupun kelompok Muhajirin. Imannya tambah kuat. Karena mereka yakin bahwa kebenaran pasti akan ditolong oleh Allah, gitu. Kebenaran itu pasti ditolong Allah. Nah, ini ayat Quran ya. Jadi orang Islam itu bukan malah takut, tapi fazadahu imana. Jadi imannya malah semakin bertambah. Waqalu, dan orang-orang muslim itu berkata, hasbunallah wa ni'mal wakil. Itu lihat di situ. Jadi orang Islam menghadapi sesuatu tantangan bukan malah takut. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Yang artinya ya cukuplah Allah sebagai pelindung kami, sebagai penolong kami. Hasbunallah, cukuplah Allah sebagai tempat kita minta pertolongan. Wa ni'mal wakil, dan dialah Allah sebagai tempat kita berlindung. Jadi sebaik-baik kita tempat berlindung. Ni'mah itu artinya sebaik-baik. Jadi wa ni'mal wakil, dan Allah lah sebaik-baik tempat kita berlindung. Maka kita kalau menghadapi sesuatu tantangan-tantangan, nah ini kita sunnah baca itu. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Jadi cukuplah Allah tempat kita berserah diri, dan dialah merupakan sebaik-baik tempat kita berlindung. Wa ni'man nasir, dan dialah sebaik-baik tempat kita minta pertolongan. Nasir itu pertolongan. Nah, jadi kita jangan khawatir. Kalau kita membela kebenaran, itu jangan khawatir. Maka ketika terjadi perang Badar Kubro, ya, tahun berikutnya terjadi juga perang Badar. Kalau ini cuman baru pada berhadap-hadapan gitu ya. Jadi belum perang. Nah, cuma nakut-nakutin aja orang kafir itu. Nah, tapi ditantang oleh umat Islam. Ya. Fazadahum imanan. Orang Islam itu imannya malah bertambah. Ditakut-takutin bukan takut. Gitu. Karena dia yakin bahwa pertolongan Allah itu pasti datang. Mata nasrullah, mata nasrullah. Kapan pertolongan? Fanqalabu bi ni'matin minallah wa fadlin lam yamsashum su'un. Maka mereka kembali dengan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala
dan karunia-Nya. Lam yamsashum su'un, yang tidak mendapatkan bencana apapun kecuali mendapatkan kenikmatan dari Allah dan karunia-Nya. Wattaba'u ridwanallah wallahu dzu fadlin azim, dan mereka diiringi dengan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala, dan hanya Allah lah yang memiliki karunia yang sangat besar. Dzu fadlin azim, memiliki karunia yang sangat besar. Ini surah Ali Imran ayat 173. Nanti silahkan dicek kembali, cerita itu ada di dalam Al-Quran, bahwa kesimpulannya orang kafir Quraisy itu sudah mau menyerang umat Islam, tetapi karena kondisinya masih lemah mereka enggak jadi, cuma mengutus seseorang yang namanya Nuaim bin Ibnu Mas'ud, disuruh menemui Rasul dan sahabat, bahwa disuruh nakut-nakutin, kalian jangan melakukan penyerangan karena mereka sudah banyak bala tentaranya begitu. Tapi umat Islam tidak gentar dengan provokasi seperti itu. Akhirnya mereka menyatakan bahwa kami hanya berserah diri kepada Allah, hasbunallah wa ni'mal wakil, dan hanya Allah lah sebaik-baik tempat kita minta perlindungan. Nah, sampai di sini dulu di surah Ali Imran ayat 173. Nanti kita lanjutkan kemudian. Ada yang mau bertanya barangkali dipersilakan. Ya, silakan kasih. Assalamualaikum, Kiai. Tadi saya tertariknya di sini, Kiai. Tadi yang masalah Kiai kita tawakal, itu yang Kiai sampaikan tadi kan ada orang dagang yang pakai jimat-jimat begitu. Ini karena pernah saya hadapin dan saya saksikan sendiri, Kiai. Karena memang kan saya ini kebetulan kerjanya kan dagang. Dulu saya dagang di mall itu, bahkan ada kompetitor itu kalau dia sepi, Kiai, pakai air aqua begini nih, Kiai. Dia jampe-jampe segala macam sambil teleponan sama dukunnya. Setelah itu dipercikan di sekitar standnya itu. Dalam hitungan sesudah itu, hitungan menit itu langsung rame memang. Nah, untuk saya kan memang tidak percaya hal-hal begitu. Tapi ini kan mempengaruhi terkadang orang-orang yang posisinya ya setengah-setengah yakinnya sama Allah ini, Kiai. Nah, maksud saya yang begini-begini ini kalau kita sebagai orang Islam nih, Kiai, jalan tepatnya kita menangkal itu seperti apa? Karena memang sangat janggal. Saya ambil contoh, kita misalnya jualan 1, dia bisa jualan 10. Ini kan fakta, saya lihat dengan mata saya sendiri gitu, Kiai ya. Nah, kalau orang Islam, kita cara dagang itu kan sesuai tuntunan Rasulullah kan ada. Cuma di saat menghadapi seperti itu, langkah-langkah apa yang sebaiknya kami lakukan? Nah, itu, Kiai. Mohon penjelasannya, Kiai ya. Makasih. Jadi maksudnya ada wasilah begitu. Orang itu main dukun, Kiai, penglaris. Iya, kan ada juga yang pakai jimat itu kan, Kiai. Kalau yang saya saksikan itu dia teleponan sama dukunnya, ya komat kamit baca mantra, pakai pegang air begini. Ya. Nah, setelahnya itu dipercikin di sekitar standnya dia itu, tempat dagangnya dia. Nah, sesudah itu hitungan detik, hitungan menit, sesudah itu ramai emang, Kiai. Ya. Nah, ini saya lihat langsung gitu. Nah, untuk kadang kan begini, sebagai kita kompetitor, itu terkadang kan bikin kita down. Kok bisa di sana diserbu ramai sekali, saya yang berdekatan aja yang jualan kok sepi.
Ya. Terkadang kan ini bikin down kalau orang dagang, Kiai. Jujur aja memang seperti itu kan. Apalagi kalau kami dulu jualan di mall itu pertaruhannya emang uang besar. Karena sewa tempatnya itu gak ada yang murah gitu. Jadi saya mohon penjelasannya kalau dalam langkah-langkah kita orang Islam itu kalau ketemu yang begitu-begitu sebaiknya seperti apa yang dilakukan? Apa ada apa itu bacaan apa begitu, Kiai ya? Ya mohon penjelasan, Kiai. Assalamualaikum. Oh, baik. Baik, terima kasih. Ini pertanyaan yang terkait dengan usaha, Usaha. ya, memakai berbagai macam cara, gitu ya. Kita lihat saja, memang di dalam Islam itu juga ada usaha yang bentuknya seperti doa, dan ada yang barangkali dari ajaran iblis, semacam sihir gitu. Nah, cuma kita sulit membedakan mana yang ya memang benar doa dan mana yang itu dari ajaran setan, kan gitu. Ya kita lihat juga waktu Fir'aun juga menghadapi Nabi Musa menghadapi Fir'aun ya. Oh, itu kan ketika penyihir Fir'aun melemparkan ya gadung apa begitu jadi ular yang besar. Nah, sempat juga Fir'aun keder kan gitu. Ya. Ketika Nabi Musa keder menghadapi penyihir Fir'aun yang begitu menakjubkan gitu ya. Nah, terus kata Allah kepada Nabi Musa, engkau jangan takut, la takhaf. Alqi asok, lemparkan saja tongkatmu. Fa idza hiya su'banun mubin. Maka dia nanti akan menjadi ular yang sangat besar yang akan makan ular-ularnya Fir'aun gitu. Jadi memang kekederan kita kadang-kadang menghadapi sesuatu itu muncul gitu kan ya. Wah, dia kok dipecek-pecekin begitu kok. Wah, waris banget misalnya kayak gitu. Tapi jangan takut, kita juga dibolehkan ya tapi dengan cara membaca ayat-ayat Al-Qur'an. Misalnya kita baca Fatihah, di sini kita baca Fatihah kan? Ya, terus kita percikan, boleh. Karena memang di situ dibolehkan oleh Nabi. Bahwa Nabi pernah ada orang sakit dikasih air, kan begitu. Boleh kalau kita baca ayat Al-Qur'an. Tapi tetap tawakalnya kepada Allah, bukan kepada yang lain, kan begitu. Jadi inti tawakalnya tetap kepada Allah. Cuman Nabi pernah ngajarin begitu, kan begitu. Jadi kan Al-Fatihah itu syifa, obat juga, kan begitu. Nah, itu nanti dilihat di tafsir surah Al-Fatihah, bahwa Al-Fatihah itu juga bisa menjadi ya doa buat orang yang kesusahan, orang sakit, kan gitu. Cuman jangan salah nanti ini tawakalnya. Jangan kepada dukun itu, wah dukun itu hebat banget. Nah, kalau dukun yang kita bilang hebat, itu kita udah musyrik, kan begitu. Ya. Apalagi kalau dukunnya ilmunya ilmu hitam, kan di dalam ilmu perdukunan itu kan ada ilmu putih dan ilmu hitam. Nah, kalau ilmu putih itu memang ada ajaran-ajaran dari agama. Tapi kalau ilmu hitam, ajaran-ajaran dari iblis, seperti itu kan. Nah, begitulah kehidupan ya. Jadi kalau memang dia nanti pelajari dari mana itu. Nah, jadi apakah memang dari ajaran agama atau ajaran setan, kan begitu ya. Apa yang dia baca, kita lihat, tanya yang dibaca itu apa, kan begitu ya. Ya, seperti itu saya kira ya. Ya wallahu a'lam ya. Ada lagi? Saya nambah lah, Kiai. Nggak ada yang nambah nih kayaknya. Kalau itu, Kiai, Nggak usah kasih. ada juga yang makan tumbal, Coba, pakai Kiai. mic, Bang. Yang kedengeran saya nggak denger. Oh, jangan pakai mic, oke. Ada yang makan tumbal, Kiai. Apa? Makan tumbal. Terjadi gini, Kiai, pernah. Jadi ya seperti yang saya bilang tadi, memang dia sangat berpengaruh kan, jadi berubah penjualannya ramai. Tapi kejadian salesnya yang justru kecelakaan. Dan itu sering terjadi.
orang kerja sama dia, ini kan yang punya Cina. Yang punya Cina kan. Pernah mereka memang menawarkan, kamu kalau pengen omsetmu banyak, mau nggak kamu ikut saya? Tapi saya minta 5%. Jadi ditawarkannya begitu Kiai, kalau di situ itu aneh-aneh. Jadi kalau kita penjualan misalnya contoh 50 juta omset, saya tawarkan sama kamu omset kamu minimal 200 juta, tapi saya minta 5%. Tapi nanti ujung-ujungnya kena ketumbal. Ya. Iya, ada tumbalnya Bang. Ya, Benar baik, kecelakaan baik. itu orang. Cukup, Iya. cukup. Saya Gitu. paham, ya. Gimana itu Kiai? Maksud saya untuk kita tadi kan udah percaya untuk menangkal itu. Maksud saya bisa nggak kita supaya itu tuh dia nggak berlaku gitu loh di sekitar itu. Ya, cukup ya. Siap. Jadi memang terutama ya orang-orang yang non muslim itu kan punya jimat-jimat ya. Punya jimat-jimat. Kalau memang kita jangan jauh-jauh ke pasar Pabelan gitu ya. Itu kalau memang kita bisa melihat nerawang, itu iblis banyak banget itu di pasar. Iblis banyak banget. Kalau yang kita bisa menerawang gitu ya. Nah, kita jangan terpengaruh. Maksudnya yang ditanyakan bagaimana supaya nggak terpengaruh begitu ya. Ya kita banyak tadi berzikir dan Berdoa. kita berdoa. Ya, jadi berzikir dan berdoa. Ya mohon perlindungan kan gitu. Ya minimal kita harus yakin bahwa tawakal kita hanya kepada Allah. Nah kalau kita yakin, insya Allah. Karena mereka yang namanya dari iblis, sebaik-baiknya jin, tetap dia ujung-ujungnya mau mengkafirkan manusia. Nah itu tadi dengan dikasih tumbal dan lain sebagainya misalnya. Nah ini kan namanya ada keinginan yang di luar perintah agama. Nah maka oleh karena itu ya marilah kita berhati-hati kalau ada ya macam-macam tawaran ya. Nah yang kelihatannya ya ini bukan ajaran Islam ya kita jauhi. Ya dengan memperbanyak kita ya beristighfar dan berta'awuz ya begitu ya. Misalnya salah satu wiridan-wiridan yang untuk menghindari daripada apa namanya itu terkena jimat-jimat itu wiridan yang diajarkan oleh Nabi Allah Khidir. Hafal enggak kira-kira itu? Gini bunyinya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi masyaallah. La yasuqul khaira illallah. Bismillahi masyaallah. La yasrifus su'a illa billah. Bismillahi masyaallah. Maka min ni'matin faminallah. Bismillahi masyaallah. La haula wala quwwata illa billah. Ini yang diijazahkan oleh Nabi Allah Khidir. Ya. Nabi Allah Khidir mengajarkan kita umat Islam untuk menangkal kejahatan-kejahatan semacam itu. Gitu. Ya, jadi kita jangan sampai terkena kejahatan seperti itu. Yaitu kita baca doa itu minimal setiap habis sholat 3 kali aja. Setiap habis sholat 5 waktu. Bismillahi masyaallah la yasuqul khaira illallah. Bismillahi masyaallah la yasrifus su'a illa billah. Bismillahi masyaallah maka min ni'matin faminallah. Bismillahi masyaallah la haula wala quwwata illa billah. Minimal habis sholat asar dan habis sholat subuh. Syukur-syukur setiap habis sholat itu kita baca 3 kali. Setiap sholat 5 waktu baca 3 kali. Nah, itu tadi kan upaya bagaimana menangkalnya. Itu salah satu ya, zikir dan doanya yang diijazahkan oleh Nabi Allah Khidir alaihissalam. Jadi arti Bismillahirrahmanirrahim ya, dengan nama Allah semua tergantung Allah kan begitu. Masya Allah semua menurut kehendak Allah. La yasuqul khaira illallah. Kita tidak akan mendapatkan kebaikan kecuali dari Allah. Bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah semua sesuai dengan kehendak Allah. La yasrifus su'a illa billah. Segala kejahatan-kejahatan tidak akan terkena kepada kita
dan bisa dilemparkan dari kita itu hanya oleh Allah. Jadi yang mengusir kejahatan hanyalah Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Maka min ni'matin faminallah. Dengan nama Allah semua tergantung dari kehendaknya. Segala kenikmatan tidak lain, semua nikmat itu hanya dari Allah. Dan yang terakhir, bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billah. Bismillahirrahmanirrahim. Tidak ada daya dan tidak ada upaya kecuali dari Allah. Nah, ini salah satu zikir yang diijazahkan oleh Nabi Allah Khidir tentang kalau kita mau menangkal ya barangkali kejahatan-kejahatan yang datang kepada kita dan adanya barangkali jimat-jimat ya dari ilmu hitam, insya Allah akan tertangkal. Tapi kita tetap tawakalnya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah, semua Allah. Ya. Jadi seperti itu. Terakhir, barangkali satu lagi. Loh, silakan. Cukup? Baik, kita simpulkan bahwa bertawakal kepada Allah artinya adalah kita menyerahkan diri kita sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita mohon perlindungan hanya kepadanya. Jadi kalau kita yakin, insya Allah Allah akan memberikan pertolongan kepada kita. Ada dalam sejarah ketika Nabi lagi duduk-duduk di bawah pohon korma, kebetulan datang musuhnya yang bernama Daksur. Ya. Jadi datang, nah ini musuh gue kan gitu, kata orang kafir. Akhirnya Nabi dipegang bajunya, langsung musuhnya itu bertanya, nah sekarang siapa yang mau menolong kau? Kan gitu. Nah Nabi sambil kaget dia mengucapkan Allah. Nah, dengan ucapan Allah itu Daksur pedangnya jatuh langsung Allah tolong. Karena Nabi yakin bahwa Allah pasti akan menolong. Nah akhirnya si Daksur ini musuhnya ketakutan. Nah, akhirnya dia Nabi balas, nah sekarang siapa yang menolong kamu? Kan gitu. Kata Daksur, nggak ada yang nolong saya kecuali engkau ya Muhammad. Nah Muhammad ngampunin. Coba kalau kita habis mau dibunuh, tahu-tahu dia kalah, apakah kita lepas begitu aja? Kalau kita mah enggak, kita balas kan gitu kan. Nabi enggak. Akhirnya Daksur masuk Islam. Nah ini keyakinan yang paling utama. Nah jadi berserah diri kita itu jangan kita lontorkan begitu saja tanpa usaha. Jadi berserah diri tadi itu harus diiringi dengan ikhtiar, kemudian kita berdoa dan berzikir, baru kita bertawakal. Jadi tawakal itu sesudah ikhtiar dan sesudah kita doa. Jangan bangun tidur ikhtiar saja, tawakal aja. Ya nggak punya beras bentar aja. Kalau memang udah ada rezekinya mah pasti datang. Nah kira-kira apa bisa begitu? Kan enggak. Jadi harus ikhtiar dulu baru doa. Dan terakhir baru kita berikhtiar kepada Allah, la haula wala quwwata illa billah. Jadi kita baca itu banyak-banyak ya. Bahwa kita ini memang tidak punya daya dan upaya kecuali semua dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, baik, mari kita akhiri dengan doa penutup, doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Al-Fatihah. Alhamdulillah.
صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويدافع نقمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد ولك الملك كما ينبغي لجلال وجهك الكريم ولعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى ونعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين والدنيا والآخرة وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Terima kasih. Wal-'afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.